Halo, perkenalkan kami kelompok 1. Kami akan membahas tentang perilaku biaya. Kelompok kami terdiri dari Derian, Fitri, Fikri, Neng Asri, Sekersasi, dan Wulandari. Perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan konsep penting dalam akuntansi. Penggunaan konsep yang efisien akan membantu manajemen dalam melaksanakan dan mengelola biaya pengendalian, dan pada gini layaknya meningkatkan margin keuntungan. Menurut Moyadi, cost behavior bisa dikatakan sebagai antara hubungan total biaya dengan volume kegiatan. Terdapat 3 biaya yang berhubungan dengan volume kegiatan bisnis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen, cost behavior merupakan istilah umum untuk menggambarkan suatu biaya tetap atau variabel yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada tujuan perilaku biaya atau cost behavior. Adapun tujuan dari perilaku biaya diantaranya: 1. Perilaku biaya untuk membuat anggaran tahunan. 2. Perilaku biaya untuk menganalisis biaya volume profit, untuk mempelajari dampak perubahan biaya dan volume terhadap profit. 3. Perilaku biaya membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan biaya agar tujuan perusahaan tercapai. Kategori dan jenis perilaku biaya. Dalam perencanaan dan pengendaliannya terbagi menjadi 3 jenis perilaku biaya. Maka biaya tetap dan juga variabel terbagi lagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, ada biaya tetap yang terbagi menjadi 2 dan juga variabel. Biaya variabel yang juga terbagi menjadi 2. Jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama, perilaku biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Biaya tetap dibagi menjadi 2, yaitu compensated fixed cost adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dan yang kedua ada discretionary fixed cost adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan. Yang kedua ada perilaku biaya variabel. Biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tetapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku sehingga terbagi menjadi 2. Auxiliary variable cost. Auxiliary variable cost adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Dan yang kedua ada discretionary variable cost adalah tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan tentunya akan berubah. Contohnya yaitu biaya iklan. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah minimal atau penyediaan jasa. Kemudian ada sifat dan pola perilaku. Di dalam perilaku biaya terdapat 3 faktor utama yang memengaruhi sifat perilaku di biaya. Di antaranya, yang pertama menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Kemudian yang kedua ada memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan F dalam kurung X. Kemudian yang terakhir ada memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX. Metode pemisahan perilaku biaya dan cara menghitungnya. Dalam metode biaya, bahwa terdapat 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung perilaku, yakni dengan menggunakan metode teliti tinggi dan terendah, metode biaya berjaga, dan metode kode terkecil. Yang pertama, metode teliti tinggi dan terendah.
Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Untuk menghitung biaya variabel, yaitu biaya tertinggi dikurangi biaya terendah, dibagi volume produksi tertinggi dikurangi volume produksi terendah. Untuk menghitung fixed cost, yaitu dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap sama dengan total biaya dikurangi biaya variabel per unit. Jika dirumuskan, formulasinya sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Yang kedua yaitu metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan. Meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan 0 atau tidak ada sama sekali. Formulasinya Y sama dengan A tambah BX. Jika dirumuskan akan menghasilkan rumus yang sama dengan keterangan A. Biaya tetap yang diperoleh dari biaya cadangan, B. Selisih biaya cadangan dengan biaya total dibagi volume aktivitas perusahaan, Y. Total biaya-biaya yang bersangkutan, dan X. Volume aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil. Diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi. Y sama dengan A tambah BX. Sehingga pada huruf Y akan diartikan sebagai variabel tidak bebas. Kesimpulannya, yaitu perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya dapat dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tepat fixed cost adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan range tertentu. Biaya variabel cost yaitu biaya yang secara proporsional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Pemisahan unsur biaya tetap dan biaya variabel dari biaya semi variabel dapat dilakukan dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, analisis regresi kuadrat kecil, metode diagram pancar, dan metode regresi kuadrat kecil. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Metode ini memiliki banyak bentuk. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran.